Hai, apa kabar semuanya? Pasti baik kan? Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi pada manusia. Sebelum kita berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami yang terdiri dari 10 anggota, yaitu 1. Muhammad Arif Ali Hakim, 2. Nadia Fari Yamunda, 3. Naufal Arifin Yuliandi, 4. Novia Putri Ramadan, 5. Nunun Sari Ase, 6. Nurul Adelia Yulianti, 7. Pramudita Damayanti Indratna, 8. Pramudita Fitria Anggraini, 9. Rehandita Tiara Safitri, 10. Ria Fatmawati. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pernapasan. Apa saja itu? Yang pertama, ada pernapasan dada. Di saat melakukan inspirasi, otot antar tulang berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada mengembang, dan diafragma menjadi lebih datar. Akibatnya, saat bernapas, udara yang dari luar masuk ke dalam paru-paru dan rongga dada berkurang tekanan udaranya. Namun di saat melakukan ekspirasi, otot antara tulang berelaksasi sehingga rongga dada kembali ke posisi semula. Akibatnya, udara yang ada di dalam paru-paru terdorong keluar. Dan yang terakhir ada pernapasan perut. Di saat melakukan inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan diafragma tertarik ke arah posisi rongga perut. Akibatnya, rongga dada menjadi mengembang dan tekanan udara yang ada di dalamnya berkurang, serta udara yang dari luar masuk ke dalam paru-paru. Namun, di saat melakukan ekspirasi, otot diafragma berelaksasi dan melengkung ke arah rongga dada sehingga rongga dada menjadi mengempis dan udara yang ada di dalam paru-paru tertekan atau terdorong keluar. Saya akan menjelaskan proses terjadinya respirasi. Proses terjadinya respirasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inspirasi atau menghirup oksigen. Proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru, yang selanjutnya diteruskan oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu ekspirasi, mengeluarkan karbon dioksida. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat respirasi beserta pengertiannya. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan tempat di mana udara atau oksigen pertama kali masuk. Yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran ke rongga hidung. Yang ketiga adalah laring. Terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Yang keempat adalah trakea, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epitel, kemudian lapisan tulang rawan, dan lapisan jaringan ikat. Lalu ada bronkus. Bronkus yaitu 2 percabangan dari trakea yang bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus berfungsi untuk menghasilkan dahak, untuk mencegah iritasi pada saluran pernafasan, lalu membantu paru-paru bekerja lebih cepat pada saat tubuh kita lelah. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus yaitu sudah saya jelaskan tadi. Bronkiolus yaitu percabangan dari bronkus. Pada bronkiolus terjadi bronkiolus mengirimkan udara dari bronkus ke saluran alveoli. Lalu ada alveolus. Alveolus yaitu kantong udara yang berdinding tipis yang terdapat pada ujung bronkus atau bronkiolus
dan di dalamnya ada udara. Fungsi dari alveolus sendiri yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada paru-paru. Paru-paru yaitu merupakan saluran atau organ utama pernafasan pada manusia. Paru-paru sendiri berfungsi sebagai tempat di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu paru-paru berfungsi untuk melindungi jantung, lalu mengatur suhu atau pH. Frekuensi pernafasan. Cepat lambat melakukan pernafasan dipengaruhi oleh 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh. Kelainan penyakit ada 15. 1. Influenza, 2. Asma, 3. Tuberkulosis, 4. Sinusitis, 5. Rintis, 6. Wajah adenoid, 7. Pleuritis, 8. Faringitis, 9. Laryngitis, 10. Bronkitis, 11. Afiksi, 12. Asidosis, 13. Emfisema, 14. Pneumonia, 15. Paru-paru. Kelainan sistem respirasi berupa 1. Influenza. Influenza yang dikenal sebagai dengan flu merupakan penyakit pernapasan yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebab dari influenza adalah virus influenza. Gejalanya berupa pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. 2. Asma. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang bersifat menurun. Penyebab dari asma berupa alergi terhadap bulu, debu hewan, spora jamur, ataupun tekanan psikologis. 3. Tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. 4. Sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah karena infeksi virus dan bakteri. Sinus berupa rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi. 5. Rinitis. Rinitis merupakan gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus atau reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu, sehingga ingus yang dihasilkan berlebihan. 6. Wajah adenoid. Wajah adenoid merupakan pembekan kelenjar limfe atau polip pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas dan pembekakan di bagian amandel. 7. Pleuritis. Pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura karena virus dan bakteri. Kelainan sistem respirasi yang ke-8 yaitu faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Yang ke-9, laringitis. Laringitis yaitu radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, dan terlalu banyak minum alkohol. Yang ke-10, bronkitis. Bronkitis yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi dan kebiasaan merokok. 11. Asifiksi. Asifiksi yaitu gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, jaringan tubuh. Yang ke-12, asidosis. Asidosis yaitu di mana keseimbangan asam basa tubuh terganggu karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya produksi bikarbonat sehingga oksigen dalam tubuh sedikit. Yang ke-13, emfisema. Emfisema yaitu penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara di paru-paru. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Yang ke-14, pneumonia.
Pneumonia yaitu radang paru-paru karena infeksi di alveolus. 15. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Penyebab kanker paru-paru yaitu kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, radiasi ionisasi, produk petroleum. Yang pertama ada pengobatan gangguan pernafasan influenza. Cara pengobatannya, untuk anak-anak dan orang dewasa, penyakit yang bisa disembuhkan sendiri dalam 1 minggu. Namun untuk orang yang tidak sehat atau daya tahan tubuhnya menurun, influenza bisa berakibat fatal menjadi pleuritis, meningitis, atau pneumonia. Yang kedua ada asma. Penyakit asma tidak dapat disembuhkan dengan obat. Obat-obatan hanya berfungsi meringankan gejala. Dengan mengontrol penyakit asma, penderita bisa bebas dari gejala asma yang mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada tuberkulosis. Obat-obat yang umumnya diberikan isoniazid dan rifampin sebagai obat dasar untuk penderita tuberkulosis. Selanjutnya ada faringitis. Yang pertama, untuk mengurangi nyeri tenggorokan, obat pereda nyeri analgetik, obat hisap, atau berkumur dengan larutan garam hangat. Selanjutnya ada laringitis. Cara pengobatannya dengan cara penderita mengistirahatkan pita suara dengan tidak bicara atau berbicara dengan berbisik, menghirup uap, bisa meringankan gejala. Dan untuk bronkitis, penderita dewasa menggunakan obat aspirin atau acetaminophen. Untuk anak-anak menggunakan obat acetaminophen. Dan beristirahat dengan cukup dan meminum banyak cairan. Terima kasih.